Perkenalan, nama saya Ian, saya dari kelompok budidaya ikan mas Danggan. Kita ada di Desa Danggan, Kahan Kerajak, Kabupaten Magelang. Kita kelompok ada 12 orang yang aktif. Alhamdulillah kita bisa bareng-bareng. Kita tadinya awalnya nongkrong, awal ngobrol biasa, malam kopi bareng gitu. Kita bikin usaha yang ngasilin cuan gitu. Pada kita cuma nongkrong aja gitu kan. Akhirnya kita bikin kelompok budidaya ikan mas Danggan, yang mana ikan banyak sekali digemari dan diminati sama masyarakat. Ya udah, alhamdulillah kita udah 2 tahun kita jalan, kita punya grafik yang lumayan meningkat gitu. Ini kita konsentrasi di perikanan, khususnya kita lebih fokus di ikan nila. Karena permintaan ikan yang ada di pasar itu lumayan tinggi. Ini di budidayanya ada beberapa kolam untuk pembibitannya. Bibit kita taruh di sini. Ini bibit yang umur kurang lebih 2 minggu, 3 mingguan. Yang itu 1,5 bulan, terus yang ini baru larva. Kita memang sengaja untuk kita pisah karena ikan nila cenderung di kanibal. Jadi kalau nggak kita pisah, nanti yang gede makan yang kecil. Dan kebetulan di daerah sini kan lingkungan wisata, daerah-daerah kuliner, kebutuhan ikan saya rasa banyak diminati oleh masyarakat itu. Pesanan-pesanan untuk konsumsi juga sering ada gitu. Makanya kita coba untuk mengarah ke budidayanya. Jadi yang dibutuhin untuk mereka yang ingin bikin konsumsi, kita sediakan itu, kita bikinkan itu. Di manajemen yang kelompok, alhamdulillah kita sekarang udah mulai masuk di circle-nya. Kita ada petaninya, kita ada yang budidayanya, kita ada yang penjualnya. Kerjasama di situ nanti nemuin apa masalah yang di sana, apa yang masalah yang di sini, saling tuker, ayo kita selesaiin bareng-bareng di situ. Karena caranya sesuatu yang bisa kita kembangin karena ada masalah yang tumbuh, ada yang masalah yang timbul gitu. Tapi di samping itu kadang kan di budidaya nggak selalunya hari-harinya di kolam. Kita masih bisa di lapak, kita bantu teman-teman, mana butuh bantuan, ayo kita serang. Jadi kelompoknya kita bisa bareng-bareng, bener bareng-bareng. Kebetulan yang kita kembangin nilainya banyak diminati di pasaran itu kan nila Bangkok. Ya ini kita kembangin di nila Bangkok. Nila Bangkok yang kualitasnya lumayan baik karena kita seleksi di indukan. Jadi kita pilih indukan yang memang indukannya bisa gede, terus warnanya memang cerah, banyak disuka sama konsumen. Selain itu kan nggak indukannya dipakai, ada purnanya juga. Ikan nila ini memang budidaya nggak cuma seneng di dagingnya aja kan, dia bisa lihat warnanya juga. Nah, kalau ikan bersih-bersih, mulus-mulus kayak gini kan banyak nih orang-orang yang aku pelihara gitu. Jadi kita kembangin di ikan ini. Keuntungannya di ikan nila ini karena banyak peminat. Iya, terus apa ya? Kalau untuk budidayanya hampir sama saja sih dengan ikan nila hitam. Ikan nila itu cuman bedanya kalau ikan nila hitam itu sebenarnya lebih aman karena dia warna nggak cerah, predatornya lumayan sedikit. Tapi kalau untuk di ikan merah itu ada predatornya, memang lebih kelihatan kan. Tapi kalau kita intensif untuk breedingnya itu aman. Kita bisa seukuran untuk yang kecil sendiri, yang besar sendiri, terus yang indukan itu palingnya kita pakainya kalau nggak ambil larva, kita pindah larva, itu kita juga bisa main di 10 hari pindah indukan. Jadi anakan yang di situ satu ukuran gitu. Jadi kemungkinan untuk kan dapat panen banyak lebih mudah di situ karena kita juga perhatikan di karakter ikannya. Untuk satu kesok itu 1 bumeteran itu 1,5 kintal, 1 kintal itu bisa ketangkep itu. Biasanya untuk ikan nila di ukuran nanti kalau udah sekitar ukuran 10-13 itu banyak sekali yang minat. Enggak, kita kan ada yang larva juga, ukuran apa aja insya Allah kita bisa sediakan. Saya rasa ikan nila itu nggak kenal musim, bisa dipelihara di waktu kapanpun untuk bikin konsumsinya. Nah ini kan teknologi untuk budidaya sudah mulai banyak yang berkembang. Bioflok, itunya di anggota kita itu malah masuk di bioflok. Di sana orang-orang itu bisa pelihara di larangan yang kecil juga bisa. Jadi mereka cuma ngandelin kolam yang sederhana, air yang nggak terlalu banyak, itu sudah bisa untuk budidaya ikan. Untuk pakan, kita tetap pakai pelet yang bagus, karena untuk pakan nanti ke sananya ikan itu lebih tahan, lebih kuat. Kembangan ikan kalau dari kecil sampai ke siap
panen itu berkembangnya bisa dibikin cepat, itu nanti ikannya nggak kuntet, nggak kecentet itu namanya. Jadi bisa gede ikannya, dan alhamdulillah mereka yang udah ngambil di bibit di kelompok kita ikannya cepat-cepat gede. Alhamdulillahnya di situ kita bikin dari kecilnya, kita perhatikan benar, pakan yang bagus juga, tapi nanti lebih ke pas handling, jadi penangkapan. Nah itu yang penting untuk di ikan. Sebenarnya untuk di budidaya yang paling pokok itu pas handling. Kalau di handlingnya itu nggak benar, ikan dikirim rusak, ikan bisa mati, banyak yang mati itu. Tapi kalau di handlingnya baik, di handlingnya bagus, ikan biasanya aman, ikan masih banyak yang hidup, lebih banyak yang hidup, bahkan kematian itu bisa zero kematian gitu kan. Bibit yang bagus, pertumbuhannya yang paling bagus itu yang di satu tebaran, satu pasca panen itu yang gede-gede. Nah, untuk ikan yang kita masuk bioflok juga nggak sembarangan kita ikan masukkan ke sana, kita pilih bibit yang bagus itu. Karena untuk yang di bioflok itu dia kalkulasinya kan lebih rumit. Kalau ikan nggak bisa cepat gede, biasanya ada kos pembengkakan. Kalau untuk kendala yang umum, kayak untuk nila, ya kalau kita mau berkolam, yang jadi kendala udah hilang semua mas. Udah hilang semua, mau hujan, mau panas, mau apa aja, udah kita terjang, kita tetap berangkat gitu. Kalau untuk ikan hamanya di burung mas, biasanya burung itu, tapi masih bisa diatasin sih, nanti dikasih jaring itu. Kalau yang lain kadang ada sih di musim tertentu, ada kadang ikan itu indukan bisa mati 1-2 gitu ya. Kalau ada yang mati, kita bisa atasi dengan cara kita selesaikan induknya, kita ganti indukan yang baru. Karena kadang indukan yang sudah kena virus itu memang sudah nggak punya potensi untuk dikembangkan lagi. Perkenalkan, nama saya Arjo dari budidaya ikan Mas Danggan. Di sini kita untuk penjualan ikannya. Untuk rata-rata ikan yang sering dimintai biasanya ukur 12 sama 10-13. Untuk pemasaran kita dari sekitar Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Untuk pengiriman biasanya dari anggota kita ada yang khusus nganter-nganter ikan untuk pengiriman. Kalau tiap bulan kita bisa keluar bibitnya sekitar 200.000, 400.000-an. Untuk packing yang bagus, ikan biasanya kita karantina dulu. Karantina puasakan agar pas kondisi di packing, kondisi perjalanan ikan udah nggak mengeluarkan kotoran. Soalnya kotoran di dalam pemakingan ikan akan menjadi racun. Racun ikan tidak tahan. Untuk oksigen kekuatannya sekitar 6 jam. Itu kondisi siang lah, kondisi cuaca panas. Untuk kalau malam ya sekitar 8 jam. Oksigen jalan sistemnya pakai tandon air, terus tabung oksigen ngalir. Oksigen ngalir dengan sistem aerasi yang udah kita modifikasi sendiri menggunakan selang dan regulator medis. Untuk bibit ikan satu tabung gas itu bisa untuk sekitar 36 jam. Nila Bangkok itu lebih cepat besar pertumbuhannya dengan daging yang tebal dan bentuk badan yang cenderung melebar. Jadi untuk ikan Nila Bangkok prospeknya lebih bagus. Untuk pemesanan bibit Nila Bangkok bisa melalui kontak WA dengan nomor 085 786 097 991 atau bisa masuk halaman di Facebook budidaya ikan Nila Bangkok. Untuk para petani ikan yang ada di mana saja, jadikan hobimu sebagai pencari nafkah hidupmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.